Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing Bapak Suyanto, SE, MBA, PhD. Yang terhormat kepada dosen penguji. Perkenalkan, saya Desmond Fernanda, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Jakarta, Angkatan 39 Konsentrasi Strategik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengukuran Keefektifan Penerapan Strategi Anti-Fraud di Bank ABC. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya risiko fraud di perbankan. Bank merupakan industri jasa keuangan yang tergolong dalam highly regulated industry, yaitu banyak mendapat peraturan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan sebagai regulator dan sangat berisiko tinggi dalam kegiatan bisnis dan operasionalnya. Semakin berkembangnya jenis produk dan teknologi yang dimiliki oleh bank, maka risiko yang dimiliki oleh bank akan semakin tinggi. Untuk itu, perbankan harus memiliki mekanisme pengendalian internal dalam mengontrol proses bisnis di setiap unit kerjanya. Melalui fungsi pengendalian internal yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang penerapan strategi anti-fraud bagi bank umum, maka diharapkan bank mampu secara mandiri melakukan kontrol terhadap kejadian fraud dalam pelaksanaan bisnis dan operasionalnya. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiner melalui dokumen Report to the Nation Global Study on Occupational Fraud and Abuse, diketahui bahwa industri banking dan financial services merupakan industri yang memiliki kasus fraud terbanyak di antara jenis industri lainnya. Dari hasil survei yang dilakukan oleh ACFE, kita dapat melihat bahwa kasus fraud di industri banking dan financial services mencapai 364 kasus, di mana 40% berhubungan dengan kasus korupsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, bank sebagai perusahaan jasa keuangan memiliki ancaman terbesar untuk terjadinya risiko fraud di antara jenis industri lainnya. Bank ABC sebagai salah satu bank buku 3 di Indonesia, dalam 4 tahun terakhir, antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, banyak mengalami pemberitaan yang berdampak kepada reputasi yang diakibatkan oleh kejadian fraud. Selain kerugian yang bersifat reputasi, Bank ABC juga mengalami kerugian finansial akibat terjadinya fraud tersebut. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa angka pertumbuhan pelaku fraud dari tahun ke tahun di Bank ABC terus meningkat. Selain itu juga, secara jumlah kejadian dan potensi kerugian, Bank ABC mengalami kerugian yang cukup signifikan. Atas hal tersebut, peneliti melakukan rumusan masalah terkait dengan hasil penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Terjadinya perulangan kejadian fraud dengan modus yang sama di waktu yang berdekatan, kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pengenaan sanksi yang kurang tegas kepada karyawan dan cenderung tebang pilih. Ini merupakan hasil amatan dari karyawan. Yang ketiga, proses investigasi dan laporan yang lama. Yang keempat, lemahnya proses recovery kerugian akibat kejadian fraud. Yang kelima, lemahnya pengendalian internal dalam proses bisnis di unit kerja. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana strategi anti-fraud selama ini di Bank ABC? Yang kedua, mengapa strategi anti-fraud di Bank ABC tidak efektif? Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan strategi anti-fraud yang efektif di Bank ABC? Sedangkan untuk tujuan penelitian, yang pertama, memberikan gambaran tentang kelemahan penerapan strategi anti-fraud di Bank ABC. Yang kedua, merumuskan strategi anti-fraud yang tepat untuk bank. Adapun landasan teori dalam penerapan penelitian ini adalah: 1.
pencegahan. Teori ini bersumber dari strategi anti-fraud yang dimana dituangkan dalam PUJK nomor 39/PUJK.03 tahun 2019 dengan pengertian pilar pencegahan adalah satu, di mana pilar ini mencegah memuat beberapa perangkat dengan tujuan untuk mengurangi risiko terjadinya aktivitas fraud. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam pilar pencegahan adalah satu, anti-fraud awareness, yang kedua, identifikasi kerawanan, yang ketiga adalah know your employee. Selanjutnya pilar deteksi. Pilar deteksi adalah pilar yang memuat beberapa perangkat dengan tujuan untuk melakukan identifikasi. Adapun aktivitasnya adalah yang pertama, whistleblowing system, yang kedua adalah surprise audit, yang ketiga adalah surveillance system. Kemudian pilar yang keempat adalah investigasi, pelaporan, dan sanksi. Adapun pengertian dalam pilar ini adalah pilar yang memuat beberapa perangkat dalam rangka melakukan pengujian di lapangan untuk membuktikan aktivitas fraud. Adapun aktivitas dalam pilar ini adalah investigasi yang pertama, yang kedua adalah pelaporan baik itu internal dan eksternal, yang ketiga adalah pengenaan sanksi baik itu internal dan eksternal. Dan pilar yang keempat atau yang terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Adapun pengertian dari pilar ini adalah memuat beberapa perangkat dalam rangka pelaksanaan pemantauan atas inherent risk. Adapun aktivitasnya adalah satu, melakukan pemantauan, dua, melakukan evaluasi, tiga, melakukan tindak lanjut. Mekanisme metode penelitian dalam peneliti ini adalah pertama, peneliti melakukan pengumpulan informasi, di mana peneliti melakukan relevansi masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara, di mana aktivitas ini merupakan aktivitas untuk melakukan pengujian dari narasumber yang sudah dipilih oleh peneliti, di mana narasumber ini memahami penerapan strategi anti-fraud di Bank ABC. Yang ketiga adalah pengujian hasil wawancara, di mana aktivitas ini adalah melakukan penelitian atas kualitas jawaban dari narasumber. Peneliti melakukan pengujian atas hasil wawancara dengan dokumen kebijakan dan prosedur penerapan strategi anti-fraud di Bank ABC. Proses yang keempat adalah melakukan penilaian scoring, di mana peneliti melakukan penghitungan atas nilai efektivitas dalam penerapan strategi anti-fraud. Selain itu, penelitian juga melakukan scoring atas parameter yang sudah ditentukan. Proses yang terakhir adalah kesimpulan, di mana peneliti melakukan merangkum informasi atas hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga memberikan masukan kepada Bank ABC atas kelemahan dalam penerapan strategi anti-fraud. Dalam metode penelitian ini, peneliti ingin memperlihatkan dan menjelaskan cara perhitungan scoring. Dalam perhitungan scoring, ada 4 aspek yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, melakukan penentuan parameter. Penentuan parameter dilakukan untuk mempermudah efektivitas dalam penelitian ini. Dalam parameter ini, peneliti membuat 5 aspek. Yang pertama adalah parameter bank memiliki kebijakan dan kebijakan tersebut dilakukan oleh bank atau efektif. Yang kedua adalah parameter di mana bank memiliki kebijakan dan kebijakan tersebut dilakukan oleh bank namun tidak efektif. Yang ketiga adalah bank memiliki kebijakan tapi tidak dilakukan oleh bank. Yang keempat adalah bank tidak memiliki kebijakan namun dilakukan oleh bank. Yang kelima adalah bank tidak memiliki kebijakan dan tidak dilakukan oleh bank. Selanjutnya, mekanisme kedua yang dilakukan adalah peneliti melakukan pengukuran terhadap interval. Dari pengukuran interval ini, peneliti membuat rumus di mana aspek yang dinilai adalah 0 sampai 100. Untuk itu, angka tertinggi yaitu 100 akan dibagi oleh total item informasi. Total item informasi ini berjumlah 5, sehingga apabila dibagi antara 100 dengan 5 dihasilkan 20. Dalam presentasi ini, kita dapat melihat bersama angka interval yang sudah dibentuk oleh peneliti.
yaitu 0 sampai 19,99, kemudian 20 sampai dengan 39,99, kemudian 40 sampai 59,99, kemudian 60 sampai dengan 79,99, dan yang terakhir adalah 80 sampai dengan 100. Proses selanjutnya adalah menentukan tingkat persetujuan. Untuk tingkat persetujuan ini, peneliti membuat 5 variabel. Yang pertama adalah sangat kurang baik atau singkatan SKB dengan nilai skor 1. Yang kedua adalah kurang baik dengan nilai skor 2. Yang ketiga adalah cukup dengan nilai skor 3. Yang keempat adalah baik dengan nilai skor 4. Dan terakhir adalah baik sekali dengan nilai skor 5. Terakhir, peneliti melakukan pengujian dengan nilai efektivitas dengan rumus total skor yang sudah kita dapat dibagi dengan variabel Y dan dikali dengan 100. Total skor ini adalah total penjumlahan tingkat persetujuan dikali dengan nilai masing-masing skor. Sedangkan Y adalah skor tertinggi dikali dengan jumlah tingkat persetujuan. Selanjutnya, hasil penelitian dari peneliti ini adalah peneliti melakukan pendeskripsian data. Pendeskripsian data dibagi dalam 3 aspek. Yang pertama adalah skrip pertanyaan dengan metode wawancara semi terstruktur. Skrip ini terdiri dari 39 pertanyaan sesuai dengan 4 pilar penerapan strategi anti-fraud. Yang kedua adalah deskripsi data yang diambil oleh peneliti adalah dokumen dan prosedur bank yang berhubungan dengan penerapan strategi anti-fraud. Adapun dokumen yang dikaji dalam penelitian ini adalah yang pertama, dokumen penetapan tingkat signifikansi dampak kejadian fraud di Bank ABC. Yang kedua adalah dokumen pedoman penerapan strategi anti-fraud di PT Bank ABC. Yang ketiga adalah dokumen pembentukan komite disiplin karyawan. Yang keempat adalah dokumen pedoman whistleblowing system. Yang kelima adalah dokumen penerapan Know Your Employee atau KYE. Yang keenam adalah dokumen peraturan disiplin karyawan. Dan yang ketujuh adalah dokumen anti-fraud charter. Selanjutnya, deskripsi data dalam penelitian ini adalah narasumber. Narasumber ini adalah Saudara Ferry, yang mana jabatannya adalah manajer anti-fraud di Bank ABC. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 November 2021 dari pukul 13.30 sampai pukul 15.00. Hasil penelitian, analisis data yang dilakukan, peneliti lakukan menggunakan 4 pilar, dan terakhir kita simpulkan menjadi 1 aspek yang utuh dalam menilai Bank ABC. Pilar pencegahan. Dari pilar pencegahan, penelitian ini dihasilkan bahwa interval angka hasil perhitungan sebesar 68%, di mana angka 68% ini dari parameter yang sudah dibuat menghasilkan nilai 68%. Yang kedua adalah pilar deteksi. Dari pilar deteksi ini, peneliti melihat bahwa hasil yang dicapai dari interval angka yaitu sebesar 63%, di mana hasilnya itu adalah baik. Yang ketiga adalah pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi. Dari pilar ini, angka yang dihasilkan dari angka interval sebesar 97%, yang mana angka tersebut adalah sangat baik. Dan pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dihasilkan dengan nilai interval angka 70%, dengan hasil baik. Sehingga berdasarkan data-data penelitian di ASTAL, maka peneliti melakukan pengukuran tingkat keefektivitasan penerapan strategi anti-fraud di Bank ABC dengan hasil nilai efektivitas sebesar 74%, dengan angka interval 60% sampai 79,99%, dengan hasil bank memiliki kebijakan dan kebijakan tersebut dilakukan oleh bank namun tidak efektif. Simpulan. Dari simpulan ini, kita dapat melihat bahwa pengukuran keefektifan penerapan strategi anti-fraud di Bank ABC tidak efektif.
Ketidakefektifan ini dapat kita lihat dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan, di mana angka menunjukkan bahwa parameter yang dihasilkan menunjukkan bank tidak efektif karena beberapa dokumen, aktivitas, dan lain-lain tidak mencerminkan sesuai dengan penerapan POJK yang sudah ditentukan oleh OJK. Yang kedua adalah strategi anti fraud di Bank ABC tidak efektif karena masih ditemukan beberapa kontrol yang belum dilakukan oleh Bank ABC. Salah satunya adalah kontrol dalam pilar deteksi yang mana kontrol-kontrol tersebut belum dimiliki oleh bank. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki strategi anti fraud di Bank ABC, maka yang dilakukan adalah perbaikan kebijakan dan prosedur. Untuk itu, peneliti merekomendasikan kepada Bank ABC untuk memperbaiki beberapa kebijakan dan prosedur yang ada. Salah satunya adalah penguatan pilar 2, yaitu deteksi, dan pilar 4. Implikasi penelitian. Implikasi penelitian ini adalah: 1. Memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan penerapan strategi anti fraud di organisasi, khususnya di Bank ABC. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan review bagi organisasi dalam mengukur tingkat efektivitas penerapan strategi anti fraud. Saran penelitian: 1. Bank ABC dapat melibatkan petugas first line dalam melakukan kontrol penerapan strategi anti fraud. Petugas first line dalam hal ini adalah pihak bisnis dan operasional. Unit anti fraud tidak bisa melakukan aktivitas penerapan strategi hanya melalui kontrol yang dilakukan secara terpusat, namun harus dilakukan secara desentralisasi yang dilakukan oleh cabang. Untuk itu, peran first line sangat penting. Yang kedua, unit yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti fraud, dalam hal ini anti fraud, unit anti fraud, maka harus melibatkan seluruh pihak, yaitu komisaris, direksi, dan seluruh karyawan dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan komitmen bersama, yang mana sumber dari komitmen tersebut harus berasal dari puncak pimpinan, yaitu komisaris dan direksi. Sehingga apabila konsep ini dapat berjalan, maka seluruh karyawan dapat mengikuti penerapan strategi anti fraud yang baik sesuai dengan peraturan OJK. Demikian hasil penelitian ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat yang baik kepada Universitas Gadjah Mada dan pihak-pihak yang mendengarkan presentasi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.